Sebelum saya menjelaskan apa itu Yerusalem baru, mari kita membahas sejenak tentang Perjanjian Baru. Frasa Perjanjian Baru muncul pertama kali di Yeremia 31 ayat yang ke-31. Yeremia 31 ayat yang ke-31 terjemahan baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa sebenarnya yang akan terjadi di perjanjian yang baru? Yeremia 31 ayat yang ke-33 terjemahan baru. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan kata-kata menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini yang membedakan cara Allah berbicara dalam perjanjian baru. Allah benar-benar menaruh Taurat itu di dalam hati umatnya, pada setiap orang, sehingga digenapi Yeremia 31 ayat yang ke-34. Yeremia 31 ayat yang ke-34 terjemahan baru. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, kita ingat-ingat ayat di atas, nanti kita akan kembali lagi. Sekarang, kita akan menuju ke kitab Ibrani. Tepatnya Ibrani 8 dan 9. Mengapa Ibrani 8 dan 9 ini penting? Karena ayat-ayat di dalam Yeremia 31 yang tadi saya ucapkan dikutip di sana, di Ibrani 8 dan 9. Ibrani 8 dan 9 sedang membicarakan tentang hal yang sama, yaitu perjanjian baru. Bahkan lebih jelas lagi karena kitab Ibrani membandingkan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian lama dalam Ibrani diilustrasikan dengan tempat kudus. Ibrani 9, ayat yang pertama dan kedua, terjemahan baru. Memang, perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buat tantangan manusia. Sebab, ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ibrani 9, ayat pertama dan kedua, terjemahan ALT. Selanjutnya, memang perjanjian yang pertama pun mempunyai peraturan-peraturan ibadah dan ruang kudus duniawinya. Sebab tabernakel sudah dipersiapkan. Pertama, yang di dalamnya ada kaki pelita, dan meja, dan roti sajian. Bagian ini disebut ruang kudus. Perhatikan kata perjanjian yang pertama dan tempat kudus, atau ruang kudus. Baik, kita lanjut. Jika perjanjian lama diilustrasikan dengan ruang kudus, maka perjanjian baru diilustrasikan dengan ruang maha kudus, tempat imam besar masuk setahun sekali. Ibrani 9 ayat yang ke-7 terjemahan baru. Tetapi di dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ibrani 9 ayat yang ke-7 terjemahan ALT. Tetapi ke dalam bagian yang kedua, hanya imam besar sekali setahun, bukan tanpa darah, yang ia persembahkan ganti dirinya sendiri dan ganti dosa-dosa pelanggaran umat. Kitab Ibrani menjelaskan bahwa Yesus telah masuk ke ruang Maha Kudus sebagai imam besar, namun saat kitab Ibrani ini ditulis, jalan ke tempat Maha Kudus, yang merupakan kiasan dari perjanjian baru, belum dinyatakan atau dibuka. Mengapa? Karena tabernakel yang pertama, yaitu bait suci di Yerusalem, masih berdiri. Ibrani 9 ayat yang ke-8 terjemahan ALT. Roh Kuduslah yang menjelaskan hal ini, bahwa jalan ke tempat Maha Kudus belum dinyatakan selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri. Perhatikan ini. Jika perjanjian yang lama memiliki bait suci yang lahiriah, maka di perjanjian baru kita juga memiliki tabernakel, tabernakel yang rohani. Ibrani 9 ayat yang ke-11 terjemahan ALT. Tetapi Hamasyah yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang tidak dibuat tangan manusia. Sekarang, mari kita melihat kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, tabernakel yang rohani disebut di dalam Wahyu 21 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Wahyu 21 ayat yang pertama sampai yang ketiga terjemahan ALT. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Elohim, dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Dan aku mendengar suatu suara menyaring dari surga yang mengatakan, "Lihatlah, tabernakel Elohim ada bersama manusia, dan dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya,
dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Jadi, tabernakel yang rohani itu merupakan kiasan dari perjanjian baru yang digenapi saat langit baru dan bumi baru hadir, atau Yerusalem baru turun. Perjanjian baru tidak bisa dipisahkan dengan langit baru dan bumi baru, dan Yerusalem baru, karena perjanjian baru itulah Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Coba perhatikan ini, Galatia 4, ayat yang ke-24 dan ke-26, terjemahan ALT. Inilah yang dikatakan kiasan, karena ini ada dua perjanjian, yang satu sesungguhnya dari Gunung Sinai yang melahirkan ke dalam perhambaan, yaitu Hagar. Sedangkan Yerusalem yang ada di atas adalah wanita merdeka. Dialah ibu kita semua. Apakah Anda memperhatikan? Disebutkan ada dua perjanjian. Yang pertama Gunung Sinai dan yang kedua Yerusalem, atau dengan sebutan lain Gunung Sion. Jadi jelas bahwa Yerusalem baru dan langit baru bumi baru adalah kiasan dari perjanjian yang baru. Mari kita kembali ke Ibrani 9 ayat yang ke-8. Ibrani 9 ayat yang ke-8 terjemahan ALT. Roh Kuduslah yang menjelaskan hal ini, bahwa jalan ke tempat Maha Kudus belum dinyatakan selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri. Apakah Anda bisa memahami sesuatu? Perjanjian baru tidak dimulai sampai bait suci di Yerusalem dihancurkan. Karena tidak mungkin ada kurban dan persembahan bakaran di dalam perjanjian yang baru. Sementara di video sebelumnya tentang perjanjian baru, saya katakan bahwa Paulus masih mempraktekkan hukum tentang kenaziran sesuai dengan bilangan 6 bersama 4 orang lainnya. Itu artinya apa yang mereka lakukan adalah membawa 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam di bait suci. Mereka mengolah korban penghapusan dosa dan korban bakaran, dan mengadakan perdamaian karena dosa. Ya, Yesus sudah masuk sebagai imam besar dengan darahnya, dan orang-orang kudus sudah menjadi pelayan dari perjanjian baru. Namun, Allah masih harus mendandani Yerusalem baru itu sampai siap dinyatakan, sampai ibadah dengan cara yang lama ditinggalkan sama sekali. Amat disayangkan, orang-orang Kristen tidak memahami bahwa runtuhnya tabernakel yang pertama, yaitu bait suci di Yerusalem, adalah titik penting dalam kekristenan. Ini diabaikan oleh banyak orang, padahal nubuat kitab suci seperti Sabat, Sukot, kedatangan anak manusia dalam awan-awan, pesta pernikahan anak domba, kebangkitan pertama, kebangkitan orang mati, semua terkait dengan runtuhnya bait suci. Memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan runtuhnya bait suci yang lahiriah itu akan merubah pemahaman Anda tentang kerajaan Allah. Apa yang saya paparkan hanyalah pengertian dasar dari Yerusalem baru. Mungkin bagi Anda terlihat seperti teori yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jika Anda berpikir begitu, Anda keliru. Jika Anda mengimplementasikan pemahaman ini ke dalam pembacaan nubuat yang ada di dalam kitab suci, maka ini akan mengubah pandanganmu terkait akhir zaman, kebangkitan orang mati, kedatangan Tuhan, dan hidup kekal. Resikonya, Anda akan menjadi berbeda dalam tanda kutip di mata orang-orang yang masih memahami kitab suci secara lahiriah. Yerusalem baru bukanlah sebuah kota jasmani. Ini adalah kota rohani yang dihiasi oleh perbuatan benar dari orang-orang kudus, menurut perjanjian yang baru. Ini bukan soal teori. Ini tidak ada gunanya kecuali Anda tinggal di dalamnya. Dan Anda hanya bisa memulainya dengan menanggalkan cara ibadah yang lahiriah. Hanya dengan ada di dalamnya, Anda akan melihat jelas penyingkapan muka dengan muka. Apakah Anda bisa membayangkan bagaimana orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus meninggalkan persembahan-persembahan, juga kurban-kurban dan berbagai macam pembasuhan, serta peraturan-peraturan jasmani yang sebelumnya mereka jalankan ketika bait suci dihancurkan? Dari ibadah lahiriah, mereka harus hidup dalam ibadah yang baru tanpa bait suci, dan segala ibadah lahiriah yang ada di dalamnya. Perubahan radikal seperti itulah yang harus Anda jalani jika Anda ingin hidup di dalam Yerusalem yang rohani. Anda harus menyingkirkan yang lama, yang lahiriah. Anda harus sangat menginginkannya agar mendapatkannya. Matius 13 ayat yang ke-44 terjemahan baru. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh hartanya, lalu membeli ladang itu. Saya hanya menjelaskan sedikit yang saya harap membuat Anda penasaran. Karena di Yerusalem baru, sesuai nubuat Yeremia, Allah sendiri yang menaruh Tauratnya dalam batin umatnya, dan menuliskannya dalam hati mereka. Saya, Oscar Soren, Tuhan memberkati.